Sebab saat terbangun di malam hari, hewan lainnya sedang tidur. Ada apa di situ? Apa kamu ingin bermain denganku? Dari awal ikut lomba, aku sama sekali enggak nyangka bisa ikut tahap final dan akhirnya meraih juara 3. Dapat informasi lomba storytelling tingkat nasional dari Rihan Kreatif, itu juga nggak langsung mau Kansanya, karena waktu itu dia merasa dia tidak merasa punya kemampuan di storytelling. Tapi dari kami, khususnya saya yang berusaha untuk memotivasi Kansa, akhirnya Kansa mau mencoba dan alhamdulillah berhasil. Hai Bunda, namaku Kansa Fatimah Putri. Umurku 9 tahun. Aku murid kelas 3 di Sekolah Alam Cikeas. Aku pernah mengikuti lomba storytelling. Aku dapat info ada lomba storytelling dari tanteku. Karena tanteku merasa aku ada minat di bidang storytelling. Persiapan untuk lomba storytelling waktu itu, yang pertama membuat naskah yang dibuat oleh bunda aku. Karena naskah yang dibuat harus original atau tidak pernah dipublikasikan dimanapun. Naskah bisa dibuat dari pengalaman pribadi atau dari imajinasi. Kita pun sepakat untuk membuat naskah dari pengalaman saat kecil. Ceritanya, temanya tentang superhero. Persiapan yang kedua adalah aku membacakan naskah tersebut lalu direkam oleh bundaku. Setelah selesai merekam, abangku menolong dalam proses editing lalu dikirim ke panitia. Seketika kulihat kalau bundaku terlihat sangat cemas dan yang kulihat badan ayahku juga basah kuyup sekujur badan demi menyelamatkanku tanpa memedulikan apapun yang sedang tersimpan dalam pakaiannya. Pembawaan ayahku seringkali terkesan santai, tapi setelah kejadian itu aku jadi tersadar kalau ternyata di balik sikapnya itu ayah adalah pelindung keluarga. Dan aku deg-degan saat menunggu kabar dari panitia karena takutnya aku tidak ikut babak final. Dari awal ikut lomba, aku sama sekali enggak nyangka bisa ikut tahap final dan akhirnya meraih juara 3. Sebenarnya waktu Kansa pertama kali kelihatan minatnya di bidang literasi, itu awal mulanya waktu saat Kansa TK dapat tugas sekolah membuat komik di website, di aplikasi website, dan menambahkan suara. Nah, di situ dia murni mengerjakan sendiri, ya plus ada konsultasi ya atau ada masukan-masukan dari kita, tapi memang murni banyak dari Kansa sendiri. Dia bernama Lisa. Lisa juga punya unicorn bernama Amina. Lalu Raisa dan Lisa berteman. Lalu mereka pergi ke taman bersama. Nah, waktu itu ada 2 komik yang udah Kansa bikin. Komik online memang komik sederhana ya ala anak TK. Waktu itu masih kami belum sadar awalnya gitu. Kami sebagai keluarganya, terutama saya ibunya, belum sadar Kansa ada minat di situ gitu, ada kemampuan di situ. Sampai akhirnya waktu Kansa semester 1 kelas 3 ini mendapatkan kesempatan mengisi suara atau sebagai narator di momen assembly di amphitheater kelasnya. Saat itu gurunya hanya berpesan untuk Kansa, jadi tidak banyak arahan untuk Kansa. Dia bisa sendiri menentukan intonasinya, kapan harus naik, kapan harus turun, kapan harus berhenti, kapan jadi itu lebih ke improvisasi Kansa sendiri gitu. Nah, kami semua melihat ya, orang-orang di sekeliling Kansa lebih natural ya, karena memang terus terang tidak ada kursus, tidak ada yang mengarahkan, jadi lebih ke
bakat Kansa sendiri gitu. Nah dari situ waktu itu Kansa masih ada unsur denialnya karena dia nggak merasa hebat di situ. Karena dia hanya mengeluarkan apa yang dia bisa gitu. Nah setelah dikumpulkan testimoni dari keluarga, baru dia yakin dan mau ikutan lomba storytelling dan alhamdulillah dapat meraih juara. Menurut saya, Kansa anak yang periang, penyayang, dan mau mencoba hal-hal baru. Kansa dari kecil itu anaknya memang sangat ekspresif. Dari mulai senang menari, menirukan gerakan-gerakan tari dari video, menyanyi. Tapi saya lagi-lagi saya mikirnya memang itu masih anak TK ya, anak TK masih balita, itu ekspresif gitu. Tapi lama-kelamaan Kansa juga senang gitu kalau membacakan sesuatu atau bercerita itu tidak terburu-buru dan lebih sistematis ya, terstruktur gitu. Dan itu kan nggak semua orang bisa. Seperti saya itu kalau kadang atau kakaknya kalau ngomong itu kadang-kadang suka tidak sistematis. Sementara kalau Kansa bisa dengan tenang. Itu kehebatan Kansa sih. Bisa tenang dan runut. Ya tentu saya sebagai ibunya tetap ingin Kansa terus lebih baik, dengan salah satunya dengan mengikuti jika ada kesempatan lomba-lomba dari manapun, baik yang dari sekolah ataupun dari luar sekolah. Kansa pun juga termotivasi, terutama setelah menang kemarin dan sampai di titik yang dia diliput. Jadi dia sangat termotivasi untuk ikut lomba lagi. Nah mungkin karena Kansa mulai terlihat potensinya di bidang literasi, seperti mewarnai, seperti dia storytelling atau mungkin menggambar. Nah mungkin sekarang lebih difokuskan ke bidang itu sesuai dengan minatnya Kansa. Paham dengan keadaan emak sama abah. Yang penting abah sama emak sehat selalu ya. Dulu anak emak teh udah baik, cantik lagi sama kayak emaknya. Ah yang bener. Hari itu Vivi sangat kecewa. Aku ingin ikut lomba yang lain seperti menggambar atau mewarnai. Aku paling suka di sekolah pelajaran bahasa Inggris, PKN, dan bahasa Indonesia. Sekolah sangat mendukung aku untuk ikut lomba storytelling, terutama dua guru, yaitu Pak Hilman dan Bu Ita yang telah menyempatkan waktunya untuk ikut di Zoom waktu itu. Kalau teman-teman ngedukung aku, ada yang secara langsung, ada yang pakai kartu juga. Isinya semangat ya Kansa, lombanya semoga lancar. Dukungan saya untuk Kansa mendapatkan prestasi, saya berusaha untuk mencari tahu informasi dari internet, itu salah satunya ya, karena di internet banyak sekali informasi. Dan saya juga tidak menutup diri jika ada informasi dari keluarga, seperti yang lomba storytelling ini kan dapatnya dari keluarga, yaitu kakak saya. Alhamdulillah Kansa juga mau mencoba, dan jika ada hal lain yang Kansa minati seperti menggambar, itu saya dan ayahnya menawarkan untuk memasukkan ke kursus menggambar, dan Kansa mau. Dan alhamdulillah sekarang dia ada di tahap menggambar yang menurut saya itu sangat baik. Hobiku adalah menggambar dan mewarnai. Biasanya aku gambar karakter anime, kucing, dan objek-objek seperti bunga dan tanaman. Aku cita-citanya ingin menjadi dokter. Aku pengen jadi dokter karena tanteku juga jadi dokter. Jadi aku terinspirasi untuk menjadi dokter juga. Harapan saya, harapan ayahnya juga dan keluarga ingin Kansa lebih baik, baik dari prestasi maupun dari kepribadiannya. Terutama saya mengharapkan Kansa juga selain lebih baik juga jadi pribadi yang tidak sombong atau humble ya. Sayangnya tak ada satu hewan pun yang bisa diajak bermain.
Sebab saat terbangun di malam hari, hewan lainnya sedang tidur. Ada apa di situ? Apa kamu ingin bermain denganku? Tips-tips aku untuk teman-teman adalah yang pertama, percaya kepada kemampuan diri sendiri. Yang kedua, jika ada kesempatan untuk ikut lomba, ikut saja. Dan jangan membebani harus menang, dan jangan terlalu sedih jika kalah. Tips saya untuk semua bunda-bunda, jangan bosan atau tetap semangat mencari banyak informasi ya di internet atau dari guru sekolah. Tentunya mungkin biar anaknya semangat, itu dia sesuaikan dengan minat anak. Kembali lagi ke anak, kalau misalnya anak merasa terpaksa atau tidak termotivasi, tentu dia tidak sungguh-sungguh mengerjakannya. Nah, kalaupun sudah sungguh-sungguh dan ternyata menang, itu bisa dianggap sebagai bonus. Kalau dia kalah itu semoga tidak dimotivasi aja supaya tidak down dan mau mencoba di kesempatan lainnya.